Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Backgroundnya telah bergabung, satu penelpon Buya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan salawatnya terlebih dahulu Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli barikali dengan baik. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dari hamba Allah dari Tangerang. Sekarang silakan bisa langsung bertanya kepada Buya Ibu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi Yang pertama saya izin bertanya. Saya ingin tanya masalah toriko. Guru seperti apa mursyid yang tepat untuk kami para ibu-ibu rumah tangga bila ingin ikut toriko? Kami punya 5 anak yang sekiranya tidak mengganggu pada pekerjaan rumah tangga. Sedangkan ada sahabat saya sekaligus saudara, dia pengikut toriko, cuman dia bilang setelah sholat pun saya jarang ngangkat tangan atau tidak pernah ngangkat tangan, karena dalam sholat itu sudah ada doa-doa, jadi malu untuk minta banyak-banyak gitu. Sudah malu dengan nikmat Allah yang sudah diberikan, jadi habis sholat itu zikir saja, tidak perlu berdoa lagi. Bagaimana tentang doa yang sebenarnya? Itu Buya. Baik, Masya Allah. Guru Thariqah ini tentunya adalah guru yang menghantarkan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ciri yang paling utama dan pertama adalah dia itu kenal Allah, yang artinya dari segi perilaku dan sebagainya sudah memberikan ilmu kepada kita, memberikan contoh kepada kita. Bukan berarti dia tidak bisa salah, dia manusia kok. Kalau nggak salah Nabi, nggak ada lagi Nabi hari ini. Tetapi dia adalah orang yang berusaha untuk dekat dengan syariat Nabi Muhammad, menjaga syariat, menjauhi keharaman, berusaha melakukan kebaikan. Kemudian dia menghindari tentunya yang menjadi sebab Allah murka. Itu guru. Dan seorang guru thariqah, karena dia akan membawa orang kenal kepada Allah, maka dia kenal Allah. Sampai dikatakan oleh Syekh Amin Al-Qurti bahwasanya tidak ada seorang mursyid kecuali harus seorang alim bi furu'i syariati, yang ngerti hukum-hukum syariat tentang halal haram. Bagaimana akan mengantarkan umat kepada Allah kalau tidak ngerti halal haram? Tidak pernah punya pendidikan tentang halal haram atau tidak pernah mengerti halal haram, nggak mungkin. Ini kata Syekh Amin. Jadi harus ngerti halal haram, dia ilmu, dan dia memang tampak orang yang takut kepada Allah. Kemudian dia mengajarkan hal-hal yang baik, semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat dengan manusia. Dan kalau guru thariqah yang benar tidak senang dengan sanjungan dia. Kemudian yang ditanyakan tentang sebuah thariqah kok mengajari tidak doa. Enggak tahu nih thariqah apa ini. Wallahu alam. Bang Nabi ngajari doa kok. Habis sholat Nabi bahkan wasiatnya serius dengan Sayyidina Mu'ad. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Kul, katakanlah. Dubura kulli sholatin, setiap habis sholat, Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Tidak tahu ini. Ada sebagian orang memang ya maksudnya kan sudah dikasih Allah, masa minta lagi? Kita ini tidak minta kepada seorang raja atau seorang manusia kalau dimintai terus bosan. Kebalikannya, kalau manusia dimintai terus bosan, kalau Allah tambah senang kalau kita minta terus. Bahkan kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah murka sama kita. Kelihatannya itu thariqah kebalik itu. Banyak minta kepada Allah menunjukkan kalau kita itu dalam segala keadaan perlu kepada Allah. Bahkan di saat kaya pun kita minta kepada Allah, di saat kita sehat minta kepada Allah agar untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kalau ada thariqah yang ngajari tidak doa dan sebagainya, tidak tahu thariqah apa itu. Alamatul iftiqar, tanda kita tuh perlu kepada Allah, banyak memohon kita. Dan doa itu sendiri ada bagian daripada ibadah. Mukhul ibadah, disaripati ibadah kan doa. Sekarang nggak pernah doa, terus bagaimana? Mau ngapain? Kan gitu. Doa, ngadu kepada Allah dalam segala keadaan. Nabi berdoa, kurang apa Nabi? Panjang doanya.
Jadi seperti itu. Jadi berdoa. Apalagi doa-doa yang sudah diajarkan Nabi waktu-waktunya. Setelah sholat ada doa, setelah adzan ada doa, dengar iqamat ada doa, bangun tidur ada doa, mau tidur ada doa, setelah buang air ada doa. Semua ada doa. Ini untuk apa maksudnya? Agar kita semakin sadar bahwasanya kita itu perlu kepada Allah dalam keadaan apapun. Bukan orang yang perlu kepada Allah yang sakit, tidak sehat pun kita minta dijaga oleh Allah. Kalau tidak dijaga sakit juga. Wallahu alam. Kalau ada torekoh begitu, itu bukan bagian torekoh yang kita ketahui. Torekoh yang diajarkan oleh para ulama menjadikan kita semakin perlu punya hajat kepada Allah. Bahkan Al-Quran matun ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Itu perintah untuk kita berdoa. Sehingga kalau sudah makom torekoh yang tinggi, doa itu bukan perantara untuk mendapatkan sesuatu, akan tapi doa itu bagian ibadah, tidak mengharap pemberiannya dari Allah. Yang penting aku berdoa, ya Allah berikan, bukan maksudnya bukan menanti-nanti, karena kalau tidak diberikan di dunia ada di akhirat. Jadi kalau kita ini berdoa, kelas-kelas kita ya doa itu karena kita punya hajat, kan begitu, punya hajat kita begini, kita ini. Akan tapi kalau sudah orang makom tinggi, menjadikan doa itu adalah bagian daripada ibadah, karena Allah yang merintahkan. Kalau bahasa sederhananya, kita itu berdoa biasanya karena kita itu ingin memenuhi keinginan kita. Nah tadi yang disampaikan tadi, torekoh yang disampaikan tadi, berarti dia itu hanya berdoa kalau dia punya kemauan. Nah ini nggak benar. Padahal semestinya kita berdoa karena memenuhi permintaan Allah, karena Allah merintahkan utuni, mintalah kepadaku. Jadi kita berdoa, kita memenuhi permintaan Allah, bukan kita berdoa memenuhi keinginan permintaan kita, bukan begitu mestinya. Ini pangkat tinggi. Artinya kalau torekoh ya semakin banyak berdoa, memohon, dikit-dikit ngadu kepada Allah, seperti itu. Kalau ada torekoh semacam itu, wallahu alam bisawab, di mana tempatnya, apakah betul, mungkin Anda salah dengar saja. Torekoh itu biasanya malah mengajarkan banyak doa dan berzikir, bukan malah tidak berdoa. Wallahu a'lam bishawab.